Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa lagi. Walaupun di luar hujan dari malam sudah beberapa hari ini, banjir di mana-mana, saya berdoa tempat saudara diberkati Tuhan dan saudara mendapatkan berkat peluputan. Jikalau tempat saudara ternyata mengalami bencana banjir, saya berdoa seminim-minimnya terjadi dan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus tinggal tetap di dalam hati, di dalam hidup saudara, sehingga dengan apapun yang terjadi saudara tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara tetap ingat bahwa Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya bacakan dulu hikmat hari ini, tanggal 20 Januari, diambil daripada Amsal 4 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Salomo di Amsal hari ini dia mengajarkan kepada kita bahwa budaya daripada bangsa Israel sejak zaman Musa, memang Tuhan sudah memerintahkan kepada Musa supaya Musa menuliskan hal ini. Ajarkanlah kepada bangsa Israel untuk mereka mengajarkan kepada keturunannya dan kepada keturunannya kemudian turun temurun untuk terus memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, dan kemudian merenungkannya dan kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupannya. Dan pengajaran dari Daud ini turun kepada Salomo, ya, sehingga waktu Salomo dia selalu ingat akan pengajaran Daud bahwa ingatlah perkataan, ingatlah kepada Tuhan, dan biarlah hatimu memegang perkataanku, kata Salomo, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, jadi peribahasa di Indonesia bangsa kita kan, belajarlah dari pengalaman orang lain, ya kan? Orang yang berhikmat itu adalah orang yang belajar dari pengalaman orang lain, ya kan? Nah, maka di sini juga berkata, maka engkau akan hidup. Ya, orang lain yang sudah pernah jatuh ke dalam lubangnya, jangan kita masuk ke situ, kan begitu ya istilahnya. Maka Salomo pagi ini juga mengajarkan kepada kita untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita caranya bagaimana bacakan firman Tuhan. Karena firman inilah benih. Ketika mereka mendengar, benih ini akan masuk. Ya, mungkin di masa mereka mendengar, ketika usia mereka masih anak-anak, mungkin mereka lewat begitu aja. Tapi ketika kita terus menabur doa, terus menabur benih firman Tuhan, perkatakan yang baik kepada anak kita. Perkatakan bahwa anak-anak kita akan tumbuh menjadi tanah yang baik. Ketika benih firman itu jatuh di tanah yang baik, maka benih firman itu akan bertumbuh di dalam hidup mereka, berbuah berkali-kali lipat. Amin saudara, ya. Firman Tuhan berkata, peliharalah itu, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Amin. Saudara, saya ajak kita memuji Tuhan, ya, pujian yang sudah sangat lama sekali. Pujian yang bukti nyata kerinduan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Ayo, saya ajak saudara ketika saya menyanyi, ayo saudara ikut menyanyi. Itulah tujuan saya bernyanyi, karena ingin mengajak saudara menyembah. Ayo, saya percaya tidak ada perbedaan ruang, dan walaupun ditonton kemudian hari, tidak ada batas waktu yang menjadi pemisah. Saya percaya
hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat Tuhan juga ada di tempat di rumah saudara, atau dimanapun saudara menonton tayangan ini. Ayo kita pejamkan mata kita. Kita katakan, Tuhan, lawat aku. Tuhan, datanglah. Aku ingin menyembah-Mu. Aku ingin dekat denganmu. Katakan itu saudara. Katakan itu dengan sebuah kerinduan di dalam hatimu untuk dekat dengan pencipta langit dan bumi ini. Katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Saudara rindu menyembah Tuhan. Tuhan terlebih rindu saudara datang kepada Dia. Ayo, pejamkan mata kita. Kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil Dia, Yesus. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil Dia, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan, Engkaulah kerinduan hati kami. Kami ingin dekat dengan-Mu, karena Engkaulah sandaran kami. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah kota benteng kami, Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kami rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan dari dalam hatimu, Kau segalanya bagiku. Tuhan, ini ungkapan hati kami, Bapa. Selidiki hati kami dan Kau dapati kami apa adanya kami, Tuhan. Engkau tahu setiap kelemahan kami dan Engkau akan memberkati kami, Tuhan. Keluar masuk kami akan Tuhan berkati. Ladang gandum kami akan Tuhan berkati. Tangan kami akan Tuhan berkati. Akan Tuhan berbuat berhasil apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus terjadi bagi setiap umat anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye bye, God bless.